silakan duduk anak-anak. Dari baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama. Sebelum kita masuk pembahasan materi pada pagi hari ini, yang pertama kita berdoa dulu yang dipimpin oleh warga. Kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Mulai. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak warga yang sudah memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai pertemuan ini. Dan yang kedua Pak Akce dulu. Warda. Hadir Pak. Yang kedua Ika. Hadir Pak. Yang ketiga Adik. Empat Salma. Hadir Pak. Taufik. Hadir Pak. Nisuci. Hadir Pak. Mega. Sakit. Sakit. Jadi ada siswa kita yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Terus kita masuk di pembahasan ini untuk pertemuan ini, yaitu coba adik-anak coba perhatikan ada di layar depan. Indikator yang harus kita perhatikan, kita membahas pembelajaran ini atau materi ini. Yang pertama itu meyakini malaikat-malaikat Allah itu ada. Yang kedua menunjukkan sikap disiplin. Yang ketiga menganalisis makna beriman kepada malaikat. Yang keempat hubungan antara malaikat Allah. Terus kita masuk pada pembahasan. Coba diperhatikan yang ada di layar. Bab 2 itu tentang iman kepada malaikat. Sebelum kita mau membahas materi pada pagi hari ini, Pak membagikan kelompok. Kelompok ini yang pertama Ika, Marda sama Adit satu kelompok. Terus Salma, Nisuci, Taufik satu kelompok. Pas? Jadi adik-adik tolong perhatikan materi atau hasil kopian yang Pak bagikan tadi. Yang pertama itu tentang pengertian dari malaikat. Siapa yang bisa menjawab? Malaikat adalah kekuatan-kekuatan yang patuh, tunduk dan taat pada perintah serta ketentuan Allah SWT. Malaikat berasal dari kata bahasa Arab yang artinya kekuatan. Dalam ajaran agama Islam terdapat 10 malaikat yang wajib kita ketahui dari banyak malaikat yang ada di dunia dan akhirat yang tidak kita ketahui, yaitu antara lain 1. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Ya, jadi pengertian dari malaikat coba diperhatikan yang ada di layar. Pengertian malaikat, iman kepada malaikat berarti kita meyakini atau kita percaya bahwa adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah. Ada berapa malaikat? Kita ketahui. 10. Yang pertama, oke. Malaikat siapa? Yang pertama. Malaikat Jibril. Tugasnya, Ika. Menyampaikan wahyu kepada Nabi Allah. Yang kedua, Adit. Malaikat apa? Mikail. Tugasnya? Rezeki kepada manusia. Yang ketiga, Nisuci. Malaikat Israfil Tugasnya? yang memiliki tanggung jawab mengirim trompet sangkakala di waktu hari kiamat. Yang keempat, Salma. Malaikat Israel yang bertanggung jawab
mencabut nyawa. Ika, selanjutnya. Malaikat mungkar yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur. Iya, selanjutnya. Warna. Malaikat nangkir yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur. Nah, yang selanjutnya, Taufik. Aktif dan aktif. Nah, aktif. Yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala hal manusia ketika hidup. Nah, jadi yang ke berapa ini? 8. Ika. Malaikat Malik. Malik. Yang ke 9. Malaikat Abis atau Yang ke 9. malaikat Malik Malik. Yang ke 10 itu malaikat Ridwan. Jadi ada 10 malaikat yang anak-anak perlu ketahui, yang anak-anak perlu tahu tugasnya masing-masing. Nah, dia beda dengan kita sebagai manusia. Mungkin manusia hari ini tugasnya sapu rumah, besok beda lagi. Kalau malaikat tidak, sudah diperintahkan oleh Allah SWT taat kepada Allah dan menjalankan tugasnya masing-masing. Bukan hari ini siapa malas jadi saya suruh ini malaikat Jibril yang menghadap pintu surga, tidak. Akan tetapi tugas yang sudah diperintahkan dari Allah mereka kerjakan untuk selama-lamanya. Itu yang dimaksud dengan pengertian malaikat. Terus kita lanjut. Pembahasan selanjutnya itu tentang nama-nama malaikat sudah tadi. Atau ada sifat-sifat malaikat yang perlu kita ketahui bersama. Nah, yang pertama malaikat yang pertama itu takwa. Yang kedua patuh. Yang ketiga mulia. Yang keempat cerdas. Yang kelima bergerak. Yang keenam bersayap. 7 mampu merubah bentuk. Yang kedelapan tidak durhaka. Jadi Pak Ahmad tanya, apa perbedaan malaikat dengan manusia? Malaikat itu berasal dari cahaya, kalau manusia berasal dari tanah. Ayo kita berikan aplaus. Jadi ini merupakan pertemuan-pertemuan yang harus kita ketahui tentang malaikat-malaikat ini. Terus bagaimana hikmah kita beriman kepada malaikat? Bagaimana hikmah? Bagaimana hikmah kita beriman kepada malaikat? Yang pertama apa? yakin dan membenarkan bahwa malaikat itu ada. Ya, yang kedua. Yang kedua apa? Semakin meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semakin meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. ini coba diperhatikan. Nomor nama malaikat, tugasnya. Tadi sudah disampaikan masing-masing kelompok. Terus sifat malaikat selalu taat, tidak berjenis kelamin. Kalau manusia Berjenis kelamin. Kalau manusia punya nafsu tidak? Punya. Punya. Ya. Kalau malaikat? Tidak. Tidak. Terus selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Kalau manusia? Jarang. Bukan jarang, kadang-kadang. Nah, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Kalau kita manusia tidak. Nah, selalu berkata benar, tidak pernah berbohong. Kalau manusia? Jarang. Jarang apa? Jarang berkata benar. Sering bohong. Nah, selanjutnya selalu meminta apapun dari orang-orang yang beriman atau orang-orang yang khatam Quran. Kalau kita manusia kan kadang kita mengaji tapi tidak khatam.
Ya toh, cuma asal ngaji, Ya. tapi tidak sampai puncaknya. Tidak beranak, manusia beranak tidak. Beranak. Beranak. Beribu karena malaikat tidak menikah. Manusia menikah tidak? Menikah. Hah? Menikah. Ya. Adik-adik ada yang sudah menikah? Belum. Belum toh? Jadi jangan sampai Pak bilang tadi kita menikah, segeralah untuk menikah. Tetapi kita juga harus siap lahir dan batin. Jangan sampai kita cuma siap uangnya saja, akan tetapi kita harus siap segala-galanya. Nah, ini coba perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Perbedaan asal kejadian, malaikat berasal dari Cahaya. cahaya. Kalau jin, Api. setan, Api. api. Ketaatan kepada Allah selalu taat. Jin ada yang taat, Ada yang tidak. Setan Tidak pernah taat. memang kalau setan tidak pernah taat. Ya toh? Nah, sifat-sifat lainnya yang pertama apa? Tidak dapat dilihat. Ya, kalau manusia. Dapat dilihat. Nah, yang kedua, tidak memiliki hawa nafsu. Kalau manusia Memiliki hawa nafsu. memiliki hawa nafsu. Senantiasa bertasbih, tidak berjenis kelamin. Kalau jin tidak dapat dilihat, diciptakan agar beribadah kepada Allah. Kalau setan iblis tidak dapat dilihat, diciptakan agar beribadah kepada Allah. Namun mereka ingkari semuanya. Selalu menggoda manusia, selalu bersikap sombong. Bagi laki-laki, contohnya begini, bagi laki-laki ketika Jumat tiba, sholat Jumat tiba itu kadang rasa ngantuknya kita itu semakin menjadi-jadi. Betul tuh Adit? Betul tuh Taufik? Nah, kadang mau Jumat itu rasanya berat sekali. Kalau memang kita di dalam diri kita sudah ada setan atau iblis, maka iblis akan menggoda kita. Nah, jangan pergi sekolah, pergi sholat, tidur saja. Ya besi telinga kita, tidur saja. Begitu. Akan tetapi kita manusia yang beriman, saya harus melawan yang namanya setan atau iblis. Harus melawan. Jadi namanya orang yang beriman pasti dia mempunyai ketuhanan. Dia pasti ada Tuhan. Kalau iblis tidak, dia selalu menggoda manusia. Ketika manusia berbuat kebaikan, pasti digoda. Digoda terus sampai dia akan senang kalau kita tidak berbuat kebaikan. Itu menjadi perbedaan antara malaikat jin dan setan. Hikmah tadi ini. Hikmahnya diantaranya adalah yang pertama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. yang ketiga Mewujudkan masyarakat yang moral. yang keempat Bersabar saat ada ujian atau cobaan. kita manusia kadang kita tidak bersabar atas cobaan. Betul toh? Cobaan datang itu lagi kayaknya orang yang itu. Apalagi rata-rata kita orang kampung semua. Pak juga orang kampung, bukan Pak bilang kalian orang kampung, Pak tidak. Tapi Pak juga termasuk orang kampung. Ketika dapat sesuatu masalah atau dapat istilahnya cobaan, pasti dituduh si A yang buat saya, si B yang buat saya. Betul toh? Betul tidak? Betul. Akan tetapi kita menerima dengan hati yang sabar atau ikhlas, karena semua cobaan itu ada hikmah. Pasti ada hikmahnya toh? Ya. Hari ini kita capek dulu, insya Allah besok lusa itu kita duduk pangkok kaki buang masuk. Betul tidak? Betul. Ya, kita berdoa dulu. Jadi untuk pertemuan kita bab yang ini, bab yang tentang beriman kepada malaikat itu cukup sedikit saja.
Jadi sebelum kita mengakhiri semua pertemuan kita, Pak mau kasih tugas dulu. Nanti minggu depan kita bahas kembali. Nah, tugasnya itu cuma 2 nomor saja untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, ketuanya Ika. Tugas yang pertama, sudah? Tuliskan dalil-dalil tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Itu untuk kelompok 1. Dari nanti dalil itu ditampilkan di depan dan kita semua membaca, terus mengartikan dan kita menjelaskan. Nah, membaca, mengartikan dan menjelaskan. Kelompok kedua, ini ketuanya Mirsuci. Kelompok kedua, tugasnya sudah tulis? Sudah tulis belum? Tugas kedua itu sebutkan dan jelaskan nama-nama malaikat yang kamu ketahui beserta tugasnya masing-masing. Sudah? Jadi untuk pertemuan kita pada pertemuan ini kita cukup sampai di sini saja. Ada beberapa hal yang tadi Pak sampaikan itu di rumah tolong untuk kita berbaik kepada tetangga, berbaik kepada guru dan teman-teman kita. Tidak boleh kita bermusuhan. Dan sebelum kita mengakhiri semua rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya Pak minta maaf dan kita tutup sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.